Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Jumpa lagi dengan The Bonus di video love reading untuk zodiak Leo. Masih di kesempatan bulan Mei 2024. Terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah like, share, dan subscribe channel ini, karena tanpa kalian channel ini tidak berarti apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak. Leo, apa mas? Leo, spirit. Sebentar, ada iklan. Spirit, collective love and energy reading untuk asmara dan percintaan zodiak Leo. Di overall energy bottom of the deck ada Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, dan di kartu overall energy, di overall energy kartu klarifikasi kamu ada Ace of Wands, Aries, Leo, Psyche. Aku agak ngantuk ya, jadi mohon maaf kalau aku bicaranya seperti orang yang mabuk ya, karena ini sudah jam 2. Mudah-mudahan gak ada yang menangis lagi di jam segini. Di spread kartu future outcome kamu ada The Strength in reverse, ada The High Priestess in reverse, dan Eight of Swords. Mungkin kamu ada yang dealing dengan sesama Leo, mungkin ya. Sini ada fire sign, water sign, dan air sign. Ini karena general, jadi kamu dealing dengan semua ya, semua unsur zodiak. Strength, strong Leo. Kamu di sini sudah memiliki sebuah keraguan yang besar. Tadinya kamu begini. Strength, ini energi kamu, ini current feeling kamu. Jadi yang saat ini terjadi, atau seminggu ke depan, 2 minggu ke depan mungkin ya, masih dalam situasi perasaan, hati, dan pikiranmu. Ini awalnya kamu sangat yakin dengan egomu yang besar. Kamu sangat yakin bahwa di masa lalu kamu sudah ada yang dealing atau memiliki hubungan dengan seorang Libra, Gemini, Aquarius, atau seorang Cancer, Pisces, Scorpio. Strong Cancer, ini energinya King. Tadinya, awalnya di masa lalu kamu yakin, tapi saat ini kamu sudah yakin. Kamu sudah tidak yakin lagi. Kamu sudah memiliki keraguan yang besar, dan akhirnya apa? Kamu memutuskan untuk pergi. Kamu memutuskan untuk meninggalkan hubungan ini. Ya. Dan sebagian dari kamu masih ada yang spying juga sih sebenarnya. Ya. Masih melihat dia, kegiatannya seperti apa. Kamu masih ingin cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kesehariannya ya. Dia lagi ngapain sih ya. Dia sama siapa ya, selingkuhannya sama siapa lagi ya, gitu ya. Tapi di sini aku yakin kamu sudah memutuskan sebuah hubungan dengan seorang Cancer, Pisces, Scorpio, atau Libra, Gemini, Aquarius. Karena apa? Karena kamu sudah tidak yakin lagi. Kamu sudah memiliki keraguan yang besar terhadap hubungan yang kamu jalin di masa lalu dengan seorang Cancer, Pisces, Scorpio, atau Libra, Gemini, Aquarius ini. Kamu semakin ragu, ada keraguan yang semakin lama justru semakin besar. Bahkan ada di antara kamu yang merasa takut. Takut jika dia nantinya, kalau misalkan menikah denganmu, ada kekerasan, ada sebuah kekerasan dalam rumah tangga mungkin ya. Jadi ada ketakutan tersendiri, ada sebab dan alasan tersendiri buat kamu. Jadi kamu sudah bisa menilai dia ya, seperti apa. Belum
konflik yang terjadi hampir setiap hari. Nah, di situ yang membuat kamu semakin besar keraguannya, semakin tidak yakin di situ. Dan apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu, yaitu dealing dengan dia atau menjalin hubungan dengan dia, entah dia adalah mantanmu atau selingkuhanmu, aku nggak tahu ya. Kalau aku tahu ya aku pura-pura nggak tahu aja. Adalah sebuah hal yang bodoh menurut kamu ya. The High Priestess in Reverse. Kamu boleh tanya sama tarot reader lain atau cari di Google ya. Boleh. Tapi kalau di Google biasanya versinya banyak. Karena di sini kartu klarifikasinya adalah Ace of Swords dan Six of Swords. Di masa lalu kamu sudah meninggalkan sebuah hubungan yang sebelumnya kamu anggap berpotensi untuk bisa membawa kamu ke masa depan yang lebih baik, masa depan percintaan yang lebih baik, tapi kamu justru meninggalkannya. Jadi di sini ada energi semacam penyesalan. Aduh, kenapa aku dulu move on? Move onnya bukan mencari seseorang atau mencari pasangan atau soulmate twin flame yang lebih baik demi kebaikanmu sendiri, demi masa depan kebahagiaan percintaanmu sendiri, tapi kamu move onnya ke dia. Move onnya ke dia ini tadi ya, bisa dimengerti ya. Move onnya ke seorang Cancer, Pisces, Scorpio atau Libra, Gemini, Aquarius. Tapi aku yakin di sini karena di sini energinya yang lebih dominan adalah King of Cups. Jadi aku yakin kamu di masa lalu kamu sempat move on dan menuju ke atau menjalin ke sebuah hubungan dengan Cancer, Pisces, Scorpio ini atau Libra, Gemini, Aquarius. Tapi Libra, Gemini, Aquarius ini lemah ya. Yang dominan di sini King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Ini yang membuat kamu menyesal. Padahal selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu sudah sadar bahwa intuisi kamu mengatakan kamu jangan sampai menjalin hubungan dengan dia. Jangan. Intuisi kamu berkata seperti itu di dalam hati kamu. Karena The High Priestess ini awalnya upright. Kamu sudah, mungkin kamu ada yang dealing dengan seorang Pisces ya. Di sini The High Priestess Pisces atau Libra, Gemini, Aquarius juga. Kamu sudah diberikan sebuah petunjuk ya, tanda-tanda dari alam semesta. Tanda-tanda dari alam semesta itu banyak loh. Dari YouTube ada, dari Facebook ada, dari Instagram ada, dari apapun ada. Tapi kamu abaikan. In reverse, kamu abaikan, gak peduli, masa bodoh, gak percaya, tahayul. Akhirnya apa? Kamu menyesal sekarang. Kamu merasa move onnya kamu di masa lalu adalah sebuah keputusan yang bodoh. Karena apa? Kamu move onnya ke dia. Kemungkinan besar kamu move on kepada orang yang salah. Yang tadinya, yang awalnya kamu anggap bahwa jika kamu move on ke dia, kamu bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan atau masa depan yang lebih baik. Tapi nyatanya, kalau misalkan kamu move on dengan seseorang yang berstatus single atau single parent, mungkin masih ada harapan yang bisa kamu harapkan, yang sesuai dengan keinginan kamu. Tapi ternyata yang namanya energi King itu mayoritas sudah menikah. Kalau kamu masih single atau single parent, kamu harusnya mikir 70 kali. Ya nggak usah 70 deh, 7 kali aja deh.
Karena kamu sudah diberikan sebuah petunjuk. Entah dari orang yang kamu percaya, entah dari orang yang tidak kamu percaya awalnya ya, yang kamu anggap sepele, yang kamu anggap remeh, yang kamu anggap tahayul, yang kamu anggap tidak masuk akal, yang kamu anggap tidak logis, tapi ternyata kamu menyesal. Kamu sudah menganggap diri kamu seperti orang bodoh yang sudah mengambil keputusan yang salah di masa lalu. Karena kamu move on ke tujuan yang salah, ke orang yang salah. Entah kamu mencintai dia atau enggak, aku nggak tahu. Entah kamu memiliki ketergantungan uang dan material gain dengan dia, aku nggak tahu. Yang tahu kamu. Walaupun aku tahu, aku nggak mau ceritakan, tapi jika ada kartunya aku ceritakan. Gampang kan? Seorang terror leader yang baik. Aku bisa menjadi terror leader yang brutal, bisa. Menjadi terror leader yang baik, bisa. Tergantung apa energinya yang bisa aku baca. Kalau misalkan aku tahu, selain dari kartu, nggak aku kasih tahu. Tapi jika ada energinya yang ada di kartu, aku sampaikan. Ya, aku nggak cari viewer, aku cari kebenaran. Yang aku baca dari kartu seperti ini. Nanti viewernya cuma 50, 70, aku nggak peduli. Yang penting aku bicara benar. Dan judul yang aku kasih di dalam video, semua 12 zodiak setiap minggunya itu adalah judul asli, bukan clickbait. Bukan. Yang viewer 30.000, 40.000 itu, lihat judulnya, clickbait semua. Aku gak bisa jadi terror leader seperti itu. Gak bisa aku. Jadi jangan sampai aku sampaikan energimu. Jika memang benar ya, kamu sudah menganggap dirimu sendiri bahwa kamu telah mengambil keputusan salah, dan keputusan yang kamu ambil itu adalah keputusan yang bodoh. Karena apa? Karena kamu move on ke orang yang salah. Kamu mencintai kepada orang yang salah. Jika awal yang sudah salah, terus kamu tetap lakukan, apakah bisa jadi benar? Nggak mungkin. Masuk akal nggak? Masuk akal, mas. Justru yang masuk akal yang aku sampaikan. Betul. Awalnya sudah salah. Sudah ada yang beritahu kalau misalkan dia sudah punya pasangan, kamu cuek aja, masa bodoh. Itu tanda-tanda alam semesta loh. Ya, Allah sayang kamu. Allah perhatian sama kamu. Tapi kamu ngeyel kalau dibilangin. Kamu gak mau nurut apa kata orang yang cinta sama kamu. Ya, orang yang sudah kamu anggap tidak masuk akal, orang yang kamu anggap tidak logis, orang yang sudah kamu remehkan, sepelekan, ya. Dan ternyata kamu yang menanggung akibatnya, kamu yang menanggung resikonya. Dan sekarang saat ini energi kamu 8 of Swords. Ini bukan overthinking namanya. Klarifikasinya 8 of Swords juga. Coba pedang semua di sini. 2 of Swords. Bingung kamu harus melakukan apa, ya kan? Kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Nyantek dikit. Ya. Kamu hanya bisa sedih, menyesal, karena kamu saat ini sudah tidak bisa apa-apa lagi, tidak memiliki daya, kekuatan, energi yang bisa kamu lakukan untuk membuat kamu setidaknya untuk menenangkan pikiran. Gak bisa kamu.
kamu belum healing di sini, ya. Oke lah, kamu sudah nggak dealing lagi dengan karmic partnermu di masa lalu. Misalkan kamu sudah putus, kamu sudah meninggalkan third partimu, tapi di sini energinya kamu hanya bisa nyesel, bisa pasrah di sini. Dan sebagian besar dari kamu nggak mau melakukan inisiatif berupa tindakan, aksi, atau komunikasi. Nggak ada. Karena apa? Karena kamu sudah ketahuan salah. Yang kamu lakukan itu adalah sebuah kebodohan yang besar. Bumerang buat kamu, bukan jamrut. Bumerang yang merugikan diri kamu sendiri. Betul apa betul? Ya kan? Kata teroris mancanegara, kamu sedang dalam crossroad lah, ya kan? Tapi buat aku apa di sini? Kamu nggak bisa menentukan sikap. Kamu nggak tahu langkah apa selanjutnya yang harus kamu ambil. Dan jika ada seseorang yang mengintervensi, yang interference, atau setidaknya memberikan saran nasihat ke kamu, kamu sudah nggak mau dengerin lagi. Udah nggak peduli sama mereka lagi. Karena apa? Karena saran atau nasihat atau kritik yang mereka berikan ke kamu bullshit semua. Nggak ada yang benar, nggak ada yang terbukti. Yang terbukti apa? Yang terbukti yang ini tadi, tanda-tanda alam semesta tadi yang terbukti, yang gak masuk akal, yang kamu anggap gak masuk akal, yang kamu anggap sepele, yang sudah kamu remehkan, itu yang benar. Malu kamu di sini. Kamu nggak, tapi kamu menyembunyikan, tetap sembunyikan rasa malu kamu, ya. Aku tahu di sini kamu malu. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan selanjutnya. Masih aja juggling, ya. Tentang apa? Tentang hubungan soulmate twin flame kamu. Kamu mau reach out, tapi kamu saat ini sudah, bukan saat ini ya, mungkin sudah nggak ada komunikasi dari dulu, gitu kan? Di sini The Hermit ini ya, mungkin kamu sudah dilupakan sama dia. Sama siapa? Sama soulmate kamu sudah dilupakan. Jadi kamu di sini berpikir kalau misalkan kamu reach out, paling aku dicuekin. Nah, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah, nggak akan terjadi apa-apa. Mau di sini ada 12 Pentacles, mau ada 10 of Cups, mau ada 4 of Wands, ya. Tapi overall energinya yang pertama adalah 2 of Swords. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Dijamin. Beneran. Kamu sudah tahu yang seharusnya apa yang kamu lakukan di masa lalu, tapi tidak kamu lakukan. Kamu sudah mengerti dan memahami situasi dan kondisi yang seharusnya kamu hindari, kamu jauhi, tapi malah kamu bergelut di situ. Kamu melibatkan diri kamu ke dalam sebuah konflik. Kamu hanya membuat chemistry yang hanya menciptakan sebuah konflik. Dan konflik ini mungkin tidak hanya dengan satu orang saja di masa lalu, mungkin dengan banyak orang, ya. Ini PR besar buat kamu, Leo. Di dalam hati kamu, walaupun kamu memiliki energi 2 of Swords, kamu sebenarnya masih memiliki semangat baru. Tapi lagi-lagi 2 of Pentacles, juggling lagi. Bingung, ragu, nggak tahu bagaimana ya, padahal punya semangat, ya. Aku juga bingung, padahal kamu punya energi ingin jujur, ingin bilang,
ingin menjelaskan semuanya ya, ingin merubah kehidupan, setidaknya kehidupan kamu ya, atau hati kamu agar bisa tenang. Ini kamu belum bisa, kamu tidak bisa, sedangkan kamu menginginkan itu. Kamu seperti menginginkan sebuah hal yang tidak kamu inginkan tapi ingin terjadi. Nah, bagaimana tuh? Sekarang aku ulangi. Kamu memiliki semangat yang baru, tapi kamu bingung apa yang sebaiknya harus kamu lakukan. Ya, oke. Kamu tahu kamu di sini harus jujur, kamu harus tegas untuk bisa berkomunikasi dan berinisiatif lebih dulu. Ya. Demi apa? Demi sebuah pencapaian, kemajuan, perubahan yang lebih baik. Minimal bisa menenangkan hati, pikiran, dan perasaan kamu dulu. Kamu menginginkan itu tapi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu menginginkan sebuah hal yang tidak kamu inginkan tapi ingin terjadi. Aku bingung menjelaskannya ya. Karena apa? Karena kamu sendiri ini energinya seperti orang bingung, seperti orang linglung. Nggak jelas, Leo. Kalau kamu mengerti apa yang kamu inginkan, berjuanglah. Kamu menginginkan orang yang kamu cintai, berjuanglah. Berjuanglah demi orang yang kamu cintai, apapun resikonya. Karena kamu sudah diberi sebuah petunjuk oleh alam semesta, entah lewat mimpi, bahkan langsung dari orang yang terkoneksi dengan kamu. Ini ada energi Two of Cups, ada energi soul connection, ada energi soulmate twin flame kalau dalam kartu tarot ya. Tapi dari dulu sampai sekarang kamu masih mengabaikan semua itu, masih denial, masih menyangkal semua itu, nggak percayalah, nggak yakinlah. Sedangkan kamu sendiri sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, sudah mengerti, sudah paham. Oh, ini begini, journey-nya ini begini, dari awal, dari setahun 2 tahun yang lalu, perjalanan seperti apa, sudah tahu. Tapi kamu justru menanyakan kepada orang lain yang nggak tahu. Mereka harus jawab apa, ya kan? Mereka harus jawab apa? Mereka pasti jawabnya ngalor ngidul. Mereka nggak tahu apa-apa, ditanyakan oleh kamu, oleh sebuah hal yang mereka nggak tahu. Sedangkan kamu sudah tahu duduk permasalahannya, persoalannya, masalah kamu, percintaan kamu begini, perjalanan begini, begitu. Kamu sudah tahu. Tapi kamu terlalu banyak curhat dengan orang-orang yang salah. Curhat dengan orang-orang yang toksik. Akhirnya apa? Nih, akhirnya ini. Apa untungnya buat kamu, Leo? Ada. Apa kamu harus bersyukur? Kalau kamu sudah mendapatkan sebuah kejadian atau peristiwa atau pengalaman atau hard lesson, pelajaran yang keras seperti ini, kamu harus bersyukur. Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku sudah mengerti sekarang. Aku sudah bisa belajar dari pengalamanku sendiri, dari kejadianku sendiri, dari peristiwa yang aku alami di masa lalu. Dan ini adalah sebuah karmaku, karma burukku. Dan insya Allah karma burukku yang sudah aku terima ini dengan ikhlas, dengan hati yang
bersih, dengan hati yang lapang dada, yang bijaksana, bisa menjadikanku sebagai orang yang berjiwa besar. Agar kamu nanti suatu hari, suatu saat nanti kamu bisa menjadi suri tauladan yang baik buat teman-teman kamu, saudara kamu. Kerabat kamu, sanak famili kamu, anak buah kamu, bawahan kamu, siapapun. Terutama buat kamu sendiri. Agar kamu bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Yang bisa menghargai diri kamu sendiri. Agar kamu bisa seperti menjadi sebuah hadiah yang paling berharga untuk soulmate twin flame kamu kelak. Oke Leo, this is your reading. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum. Until next time.